Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ahibati fillah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda di dalam sebuah hadis yang artinya ada dua nikmat yang sering dilalaikan oleh umatku. Apakah nikmat itu? Yang pertama adalah nikmat waktu luang, yang kedua adalah nikmatul sehat, nikmat kesehatan. Marilah kita bersyukur bersama-sama kepada Allah yang telah memberikan kita nikmat waktu luang sehingga kita bisa menonton video ini. Marilah kita bersyukur bersama-sama kepada Allah yang telah memberikan kita nikmat sehat kepada kita, sehingga kita bisa melakukan amalan-amalan, kita bisa melakukan ibadah-ibadah dalam keadaan sehat walafiat. Dan ketika kita melakukan ibadah ataupun kita melakukan sebuah amalan, kita merasakan adanya keamanan, kenyamanan, ketentraman. Tidak lain dan tidak bukan, itu adalah nikmat dari Allah kepada kita. Marilah kita bersyukur bersama-sama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. La in syakartum la azidannakum. Dan apabila kalian bersyukur atas nikmatku, maka aku akan menambahnya. Wala in kafartum, dan apabila kalian mengingkari, inna adzabi lasyadid, sungguh azabku sangatlah pedih. Kemudian yang kedua, salawat serta salam marilah kita junjungkan kepada Nabi Agung kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Ahibati fillah, pada kesempatan kali ini ana akan menyampaikan sedikit materi singkat yang seputar makna tauhid dan pembagiannya. Sebelum masuk ke pembahasan, karena pembagian tauhid ini dibagi menjadi tiga, banyak orang-orang yang mengira bahwasanya ini adalah trinitas. Tauhid kok tiga? Tauhid ya satulah. Ya emang tauhid itu memang satu. Akan tetapi pembagian ini hanyalah sekedar metode untuk memudahkan kita supaya memahami tauhid dengan benar. Terlebih lagi yang kita tauhidkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi pembagian ini hanya untuk membantu kita supaya kita bisa memahami tauhid dengan benar. Dan ternyata pembagian tauhid ini sesuai dengan ayat Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nih, contoh nih, ada orang yang dia itu percaya bahwasanya Allah itu adalah pencipta. Dia percaya siapa yang ngasih rezeki engkau? Allah katanya. Dia percaya siapa yang menciptakan kau? Ya Allah ya katanya. Dia percaya bahwasanya Allah itu adalah pencipta. Terus kenapa
engkau masih meminta kepada pepohonan? Kenapa engkau mendatangi tempat-tempat keramat? Kenapa engkau masih pergi ke lautan untuk memberikan sesajen kepada Nyai Roro Kidul mungkin, atau kepada penunggu-penunggu yang ada di sana? Kenapa kau lakukan itu? Sebagian orang mengatakan, loh, saya percaya Allah itu pencipta, tapi yang kau lakukan itu bertentangan dengan tauhid uluhiyah. Dari sini kita bisa memahami bahwasanya ketika seorang menetapkan bahwasanya Allah itu adalah pencipta, maka bisa jadi ia melakukan kesyirikan dalam bentuk yang lain. Kemudian contoh lain, kan tauhid dibagi menjadi 3, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Ada orang yang percaya bahwasanya Allah itu pencipta. Ada orang yang percaya bahwasanya yang menciptakan dia adalah Allah. Dia beribadah kepada Allah. Dia sholat, dia haji, dia puasa. Akan tetapi dia percaya dengan seseorang yang bisa meramal masa depan. Dia percaya bahwa ada orang yang mengetahui hal gaib, tahu yang apa terjadi. Loh, orang ini bagaimana? Dikatakan orang yang bertauhid? Iya. Dia percaya bahwasanya Allah itu adalah pencipta. Dia juga beribadah kepada Allah. Tapi ada masalah ketika dia menetapkan ilmu yang khusus milik Allah, dia tetapkan kepada makhluk. Jadi terjadi penyimpangan terhadap tauhidnya. Tapi dia sholat loh, dia pergi haji loh, dia puasa. Iya, emang dia melakukan ibadah kepada Allah, akan tetapi dia menyamakan sifat yang khusus milik Allah kepada makhluk, dan ini adalah suatu perbuatan yang salah. Mengapa sekarang paranormal masih banyak? Ya karena banyak orang-orang yang mendatangi mereka. Mereka bertanya tentang masa depannya kepada paranormal itu. Kenapa sampai sekarang banyak orang-orang masih percaya pada zodiak? Memangnya mereka tahu tentang masa depan kita? Ini seputar tauhid. Adapun untuk pembagian itu tidak lain dan tidak bukan hanyalah supaya kita bisa memahami dengan baik dan benar, yaitu tentang tauhid. Jadi apa sih makna tauhid? Banyak orang yang bertanya-tanya, memangnya tauhid itu artinya apa? Tauhid itu maknanya apa? Jadi tauhid itu meyakini keesaan Allah dalam rububiyahnya, peribadahan kita kepada Allah, dan menetapkan sifat-sifat dan nama-nama Allah. Sesungguhnya Allah itu menciptakan makhluk ya untuk beribadah kepadanya. Dia menciptakan makhluk bukan untuk menyekutukannya ataupun berbuat syirik kepadanya. Makanya itu Allah mengutus Rasul dan menurunkan kitab kepada Rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Az-Zariyat, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Wa ma khalaqatul jinna wal insa, dan sungguh aku menciptakan jin dan manusia kecuali illa liya'budun, kecuali supaya mereka beribadah kepadaku. Dari ayat tersebut kita bisa memahami bahwasanya tujuan Allah menciptakan manusia, tujuan Allah menciptakan makhluk-makhluknya itu ya supaya makhluk-makhluknya beribadah kepadanya, bukan malah sebaliknya berbuat syirik ataupun apa yang mendatangkan ridha Allah, mendatangkan murka Allah. Akan tetapi lihatlah di sekitar kita, ada sebagian orang yang mengaku dirinya muslim. Ketika ia ditanya apa agamamu, dengan tegas ia menjawab Islam gitu. Katanya ketika dia ditanya apa agamamu, Islam, dia menjawab dengan mantap bahwa dia agamanya Islam. KTP-nya juga Islam. Akan tetapi
dia masih mencari rizki dengan hal-hal yang tidak diridhai, dengan cara yang tidak diridhai Allah. Dia mencari rizki dengan cara yang haram alias pesugihan. Kenapa hal ini bisa terjadi? Ya karena kurangnya ilmu agama mereka tentang tauhid, karena mereka tidak mengetahui makna-makna tauhid yang sebenarnya. Jadi semoga pembagian ini bisa memudahkan kita untuk memahami tauhid dengan benar seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW tentunya. Nah, sekarang ana akan menjelaskan makna tauhid rububiyah, yaitu pembagian tauhid yang pertama. Apa sih tauhid rububiyah? Apa makna dari tauhid rububiyah? Tauhid rububiyah adalah mengesahkan Allah dalam segala perbuatan Allah. Kita meyakini bahwasanya hanya Allah lah yang menciptakan alam semesta ini. Allah yang mengatur siang dan malam, Allah yang menghidupkan kita dan mematikan kita. Jadi hanya Allah lah sang pencipta. Kita tidak boleh meyakini bahwasanya ada pencipta selain Allah. Itu tentang tauhid rububiyah. Kemudian kita masuk kepada pembagian tauhid yang kedua, yaitu tauhid uluhiyah. Apa maksud dari tauhid uluhiyah? Tauhid uluhiyah adalah kita hanya beribadah kepada Allah. Kita meyakini bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Jadi tidak boleh kita beribadah kepada matahari, kita beribadah kepada bintang-bintang, kita beribadah kepada bulan ataupun yang lainnya. Karena hanya Allah lah sang pencipta alam semesta ini. Hanya Allah yang berhak diibadahi. Itu tentang tauhid uluhiyah. Sekarang kita masuk kepada pembagian tauhid yang ketiga, yaitu tauhid asma wa sifat. Apa tauhid asma wa sifat? Apa sih makna tauhid asma wa sifat? Tauhid asma wa sifat adalah mengesahkan Allah dengan nama-nama dan sifat-sifat yang khusus bagi Allah Ta'ala. Tidak boleh kita mengingkari nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita menyamakan nama-nama dan sifat-sifat Allah dengan makhluk. Kita menyamakan bahwasanya Allah itu sama dengan makhluk. Sungguh ini adalah perbuatan yang sangat salah. Yang benar adalah Allah itu memiliki nama-nama yang tidak ada tandingannya. Allah itu memiliki sifat-sifat yang tidak ada samanya. Mungkin cukup ini yang bisa Ana sampaikan. Jika ada kurangnya Ana mohon maaf, dan jika ada salah penyampaian mohon dibenarkan. Kenapa laut banyak ikannya? Ya karena kalau banyak kurangnya itu saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana,